Sudah ada halaman apa? Tamrin 3. Baik, tamrin 3 halaman 9. 9. 13. Kayaknya sudah lewat, sudah dzalika. 13 ahsantum. Baik, iftahu kutubakum, silakan dibuka kitabnya. Kita masuk ke tamrin iqra waktub. Sah? Halaman 13 langsung tamrin atau kita baca dulu? Kemarin sampai mana? Udah ya? Hadza sukkarun wa dzalika labanun, sudah ya? Baik. Iqra waktub. Perhatikan di sini penulis kitab Al-Mu'allif rahimahullah taala, beliau memberikan kepada kita pengetahuan tentang kata kerja, yakni kata kerja perintah atau dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'lu amr. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu di dalam bahasa Arab, maka kita memerintahkan sesuatu di dalam bahasa Arab, maka yang kita gunakan adalah fi'lu amrin, kata perintah, kata kerja perintah. Sebagai contoh yang ada dalam kitab adalah iqra, waktub, ijlis, iq'ad, lalu isbah, lalu banyak kata kerja yang lain. Contohnya makan, it'am, lalu apa lagi? Zahaba, kata kerjanya, kata kerja perintahnya idhab, pergi. Kalau dalam Al-Quran, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Lalu waktu tulis, bacalah dan tulislah oleh kamu. Nah, di sini penulis kitab langsung mengajarkan kepada kita bagaimana caranya membaca kitab, dalam bahasa Jawanya kitab gundul. Berarti ada kitab gondrong. Karena ada kitab gundul berarti ada kitab gondrong. Ini kitabnya gundul dulu. Kita baca bersama-sama. Istami'u waraddidu. Perhatikan baik-baik dan ulangi apa yang antum semua perhatikan dengan baik tadi. Iqra waktub al-awwal. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Wahid ithnani thalatha. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Baik, diperhatikan dengan baik. Di sini ada tasydid dan tidak ada alifnya. Kalau antum baca hada sukarun, ini mabuk. Bacanya gimana? Hada sukarun wa dzalika labanun. Kunci daripada kita memahami bahasa Arab dengan baik adalah kita memahami makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Kalau tasydid berarti di apa? Ditekan. Ingat-ingat, kalau tasydid berarti apa? Ditekan. Bacanya sukarun, harus ada penekanan, bukan sukarun. Nah, kalau sukarun artinya mabuk. Kalau bahasa Jawanya sukar berarti sulit, nggak mudeng-mudeng. Barakallahu fikum. Kita ulangi. Wahid ithnani thalatha. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Dzalika imamun. Adzalika qittun. Adzalika qittun. La dzalika kalbun. La dzalika kalbun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Antum perhatikan yang ada dalam kotak ini, artinya menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang penting yang harus antum hafal, sehingga penulis kitab beliau rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita tanbih untuk kita memperhatikan kalimat yang harus kita hafal. Al-kalimatul jadidah, kalimat yang baru. Yang pertama adalah imamun. Ma makna imam? Imamun, apa arti imam? Pemimpin, atau alladzi amaman nas, itu disebut sebagai imam, orang yang berada di paling depan. Amam. Hajarun, ma makna hajarun?
batu. Kalau hajarun ini apa? Jadi ingat cerita tentang orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Arab jadi sopir di Saudi. Syekhnya bilang, "Ishfi hada hajar." Awas itu batu, kata syekhnya. Dia bikin disuruh hajar batu, dihajar. Masya Allah. Ini yang cerita sopir juga di Saudi. Makanya pentingnya kita belajar bahasa Arab agar kita paham perbedaannya antara hajarun dan hajar. Kalau sukkarun, ma makna sukkarun? Gula. Kalau tidak ada tasydidnya artinya memabukkan. Labanun, susu. Jadi kalau nanti antum mau minum, mada aradta an tashrab, apa yang kau ingin minum, maka aradtu an ashruba laban, aku ingin meminum susu. Atau zid, atau tambahkan bagiku gula. Gimana cara ngomongnya? Yani zidtu ba'du minas sukkar, berikan kepadaku sebagian daripada gula. Kalau ada yang ngomong madza turid an tashrab, apa yang kau ingin minum, lalu bilang syai bisukkar amla, dengan gula atau enggak. Nah kalau ini, wah mabuk apa enggak? Karena nggak tahu, suka-suka, mabuk bukan. Tapi ini gula, ingat. Bisukkar al amla, dengan gula atau tidak. Au bil laban, atau dengan susu. Karena orang Arab biasanya kalau minum teh itu senangnya dengan susu. Dan biasanya susunya yang bagus adalah susu kambing. Jadi bahas sampai sana. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalitsu. Antum perhatikan baik-baik tulisannya. Bagaimana penulis kitab rahimahullah taala, beliau memberikan kepada kita gambaran alif lam syamsiyah dan cara mengucapkannya dengan benar, dan cara menulisnya dan cara membacanya ketika nanti antum mendapati kalimat yang sama berada dalam kitab yang lain. Penulis sebenarnya insya Allah di pertemuan yang akan datang, ketika slide-nya sudah ada, Ana akan terangkan kepada antum semua, diingatkan Ana, Taufik nanti diingatkan, Ustaz jadwal besok ingatkan tanda-tanda kata benda. Nah, nanti Ana tuliskan slide-nya, jadi nanti antum akan memahami mana kata benda, mana kata kerja. Nah, tapi ala kulli hal kita teruskan dulu, karena ini nggak ada slide-nya, jadi nanti antum nggak bingung. Baik, kita baca bersama-sama. Wahai insan salasa, ad-darsus tsalitsu. Ad-darsus tsalitsu. Diulang lagi. Ad-darsus tsalitsu. Baitun. Baitun. Al-baitu. Al-baitu. Kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Baik, ingat-ingat jangan karena kita sudah membaca kitabun, al-kitabu, qalamun, al-qalamu. Karena banyak orang seperti itu. Maka jangan terbawa suasana ketika membaca tulisan Arab. Sesuaikan dengan huruf yang tertulis di dalam teks yang kita baca. Karena banyak yang seperti itu. Contohnya jamalun, jamalun. Beda, yang pertama onta, yang kedua bagus atau ganteng atau baik, seperti itu keadaannya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tanda pertama yang diajarkan oleh penulis dalam kitab tersebut, di dalam kitab Nusulullah. Ini yang pertama, penulis mengajarkan kepada kita
alamatul ismi, tanda daripada kata benda. Dalam bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui sesuatu kata tersebut itu disebut sebagai fi'il, disebut sebagai isim, disebut sebagai huruf? Ada tanda-tandanya untuk kita mengetahui seperti itu. Sebagaimana tulisan ini, kapan harus dibaca min dan kapan harus dibaca man. Kita harus tahu kalau min setelahnya dibaca apa, kalau man setelahnya, kalau tulisan ini setelahnya kata benda dibaca apa, kalau tulisan ini setelahnya kata kerja dibaca apa, seperti itu. Nanti akan ada penjelasannya. Oke, ikhwan fillah rahimahumullah, secara singkat saja. Yang pertama, penulis kitab dalam dua bait yang pertama tadi mengajarkan kepada kita atau itu tanda daripada kata benda. Tanda yang pertama adalah at-tanwin. At-tanwin. Nah, yang pertama adalah tanwin. Setiap kata yang terdapat di dalam bahasa Arab yang bisa ditanwinkan itu disebut sebagai kata benda. Baitun, jadi dia kata benda. Jamalun, kata benda. Kalau zahabun, itu pelanggaran. Itu dalam bahasa Arab disebut sebagai bid'ah. Ya, nggak ada orang Arab bilang zahabun. Zahaba ya zahab. Lalu contohnya qira'atun, qalamun. Nah, seluruh yang tanwin unkin an bisa diunkin ankannya itu disebut sebagai kata benda. Lalu yang kedua bisa didahului oleh alif lam. Dukhulu alif lam. Dukhulu alif lam. Seluruh kalimat yang bisa didahului oleh alif lam disebut sebagai kata benda. Contohnya saburatun, kalau didahului oleh alif lam menjadi as-sabura. Qalamun didahului oleh alif lam al-qalam. Tapi kalau mau menyamakan bahasa Arabnya apa? Akulu atau ak'amu, dua-duanya sama. Akala yakulu, akala itu nggak bisa didahului al-akala, nggak bisa. Kalau al-aklu berarti artinya apa? Makanan. Al-af'inu berarti makanan. Tapi kalau af'ama itu adalah kata benda, kata kerja. Seluruh kata yang bisa didahului oleh alif lam dan bisa ditanwinkan itu disebut sebagai kata benda. Selainnya nggak bisa. Contohnya wawu, al-wawu nggak bisa. Contohnya min, al-min nggak bisa. Contohnya fi, al-fi kan huruf. Dalam bahasa Arab itu ada kata benda, lalu ada kata kerja, lalu ada huruf. Contoh huruf adalah fi. Dia nggak bisa didahului oleh kata, dia nggak bisa didahului oleh alif lam. Contohnya al-fi nggak ada. Nggak bisa ditanwinkan. Fi'yen nggak bisa. Kenapa? Karena ini khas, ciri khas daripada kata benda. Jadi kalau antum mendapati dalam Al-Quran kata yang bisa ditanwinkan, bisa didahului oleh alif lam, berarti dia kata benda. Maka guru kami Syekh Khalid hafizahullah taala beliau mengatakan kalau antum sudah belajar bahasa Arab, maka berpikirlah sebagaimana orang yang sudah belajar bahasa Arab. Contohnya kalau antum baca qul huwallahu ahad, maka lihat di situ yang mana kata benda. Bismillahirrahmanirrahim, yang mana yang kata benda?
itu kalau kita mau mengasah kemampuan berbahasa kita. Jadi ilmu itu bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya kita kembalikan kepada asalnya. Asal dari bahasa Arab mana? Al-Quran ilmunya. Maka kita kembalikan, kalau kita sudah belajar, maka kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis agar kita mendapatkan pahala ketika kita mempelajarinya. Seperti itu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara kenapa buku ini buku yang tak lekang oleh masa dipelajari dari zaman ke zaman. Dulu dari zamannya beliau Ustaz Salihin, alhamdulillah. Lalu sekarang ke zamannya anak dan sekarang ke zamannya antum. Yang menunjukkan bahwa saya menulis kitab yang pertama beliau ikhlas dalam menulis. Terus yang kedua, kitab ini mudah untuk dipelajari. Kalau antum menghafalkan alamatul ism, dukhulu alif lam wa tanwin, wah bisa. Tapi langsung dipraktekkan. Baitun, oh berarti isim. Al baitu, oh berarti isim. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-qalamu maksurun. Rahim izin salata. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Wal-mudarrisu waqifun. Nah, setelah penulis kitab mengajarkan kepada kita tentang alamat tanda daripada kata benda, penulis langsung mempraktekkan, mengajak kita untuk mengetahui bagaimana kata benda di dalam kalimat. Kalau anda semua perhatikan di dalam kitab, penulisnya di mana? Al-qalamu maksurun, benar? Nah, al-qalamu maksurun. Yang pertama, tanda kata benda yang pertama adalah alif lam. Tanda kata benda yang kedua adalah tanwin. Dua kata benda di dalam satu struktur kalimat. Ini disebut sebagai mubtada dan ini disebut sebagai khobar. Ini gak usah tulis, ini sekedar pengetahuan terlebih dahulu, karena kalau langsung masuk ke situ nanti antum tidak bisa. Nah, kita masuk ke tanda kata bendanya dulu. Ini gak usah, ini hanya sekedar ziyadah, jangan ditulis dulu. Nah, ini sekedar ziyadah. Bahwasanya di dalam bahasa Arab untuk membuat kalimat itu bisa dari kata benda dengan kata benda, kata benda dengan huruf, kata benda dengan kata kerja. Bagaimana caranya? Nah, dalam kitab ini kita diajarkan bagaimana membuat kalimat dengan dari kata benda dengan kata benda secara benar. Baik, diperhatikan. Penulis kitab langsung mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap mubtada atau awal kata yang diawali dari kata benda itu selalu ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Wah, ma'rifah khusus. Masya Allah. Ada yang tahu ma'rifah itu apa? Benar, ma'rifah itu adalah mengenal lebih khusus. Alif lam ma'rifah. Jadi ini disebut sebagai isim ma'rifah dan isim nakirah. Baik, antum berikan lingkaran di situ di dalam kitab catatan. Al-qalamu ini disebut sebagai isim ma'rifah karena dia didahului oleh alif lam. Al-qalamu disebut sebagai kata benda ma'rifah karena dia didahului oleh alif lam. Dan maksurun ini disebut sebagai isim nakirah. Apa itu nakirah? Apa itu ma'rifah? Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Kenapa? Dia tidak terlalu pusing, pelan-pelan, tahapan demi tahapan. Dan cirinya disebut sebagai mubtada dan khabar atau satu kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia sebagai contoh subjek, predikat dan objek. Maka dalam bahasa Arab bisa cukup subjek dan predikat tanpa memerlukan objek. Seperti itu. Jadi kalau antum membuat kalimat dalam bahasa Arab, ij'al
jumlatan mufidatan min indik. Buatlah kalimat yang sempurna dari sisimu, dari apa yang kau miliki. Maka coba katakan ana talibun, saya murid. Ana mudarrisun, itu sudah kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Orang Arab kalau ngomong begitu paham. Ini namanya jumlatul mufidah. Jadi kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita membuat kalimat di dalam bahasa Arab secara benar. Bukan cuma asal bisa ngomong Arab. Contohnya ada beberapa teman yang sampai sekarang kalau Syekh itu ngomong sama dia itu ngomong sama Syekhnya itu selalu senantiasa bilang apa? Contohnya kepada Ustaz ya Zaki, terjem hadal kalam, terjemahkan kalimat ini kepadanya. Kenapa? Karena saya itu bingung Syekh ngomong, saya itu bingung kalau dia itu ngomong. Padahal dia sudah bertahun-tahun di Arab. Kenapa? Karena dia tidak belajar ilmu dari dasar. Maka alhamdulillah dinikmati tatimmus shalihat kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini dari dasar, dari hadza wa dzalika. Insyaallah nanti kalau Allah Subhanahu wa taala sabatkan antum wa berikan nikmat kepada antum berupa rezeki ilmu yang bermanfaat, insyaallah antum akan merasakan manfaatnya di kemudian hari. Karena guru-guru itu senantiasa bilang at-tabat nabat. Teguh, disiplin dalam mempelajari suatu cabang ilmu itu akan menumbuhkan. Anak juga dulu begini ketika belajar. Anak ketika masuk mahad itu dulu ditanya sama gurunya itu apa? Manismu? Hah? Manismu? Hah? Manismu? Hah? Terus anak bilang, apa tuh Ustaz? Nama. Oh, kalau nama ngomong dong dari kamu Ustaz. Karena memang nggak tahu. Itu tahun 2007. Anak pertama kali belajar. Dan anak belajar sebagaimana anak mengajarkan kepada anak dulu. Anak diajari untuk teriak-teriak hadal. Tapi ketika kita teguh mempelajari suatu disiplin ilmu, alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat, Allah tabaraka, Allah tumbuhkan ilmu itu akan bersamanya di dalam dada orang-orang yang mereka memang benar-benar ikhlas di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam mempelajari ilmu dan mengajarkan. Kita lanjutkan. Al-awwal al-kitab jadidun wal qalam qadimun wa haditsan salat. Al-kitab jadidun wal qalam qadimun. Al-himaru saghirun wal hisan kabirun. Al-himaru saghirun wal hisan kabirun. Anda mesti mendengar kalau sebagian besar di antara antum itu membacanya al-himaru saghirun wal hisan. Dibacanya al-himar ha dan ha itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita mau tahu makharijul huruf kita benar atau tidak, dikasrahkan. I, bi, ti, fi, di, hi, hi, fi, ti, ti. Kalau antum sudah bisa seperti itu, insya Allah yang A dan U itu akan lancar. Yang A dan U itu akan lancar. Tapi kalau antum dikasrah itu antum belum bisa membedakan, maka di A dan dhammah itu antum akan nampak. Kita ulangi. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Diulangi. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al
wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Ini dha dan dhi itu beda. Dhi dan dhi, dhi dan dhi itu beda. Jadi makhrajul huruf dha itu adalah zal yang diisti'lakan. Apa itu isti'la? Isti'la itu adalah mengangkat lidah ke pangkal tenggorokan. Pangkal lidah diangkat ke pangkal tenggorokan. Gimana caranya dinaikkan? Contohnya ta, mo, da, mo. Itu perbedaannya. Da, mo. Hanya seperti itu. Hanya menaikkan dan menurunkan lidah itu sudah mempengaruhi makharijul huruf. Kalau makharijul huruf benar, kalau aku perhatikan yang sudah sering ketemu dengan orang Arab, lihat bagaimana mulut mereka itu, bibir mereka itu syafatainnya hanya sedikit. Bibir mereka itu hanya sedikit. Kenapa? Karena makharijul huruf mereka benar-benar makharijul huruf ini. Kalau kita enggak dhammah aja bibirnya mencucu. Kalau orang Arab itu mencucu hanya ketika dhammah dan ketika waw. Waw baru mencucu. Dhammah baru mencucu. Bu. Tapi selebihnya mereka biasa. Kapan bibirnya bertemu? Ketika mengucapkan ba, ma. Selebihnya enggak. Kapan harus isti'la? Harus isti'la ada 7 kalau sudah belajar. Seperti itu. Nah, antum dasar-dasar itu digunakan untuk membaca literatur Arab, nanti akan dengan sendirinya atau kita akan fasih di dalam membaca Al-Quran. Salah satu faedah daripada mempelajari bahasa Arab adalah apa? Fasahatul kalam fi qira'atil Quran. Kalimat yang fasih di dalam membaca Al-Quran. Ini salah satu faedah daripada mempelajari bahasa Arab. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 15. Tamarin, kalau kemarin tamrin, sekarang tamarin. Tamrin itu satu tunggal. Tamarin lebih dari 2. Tamarin jamak daripada tamrin. Mufrad, musanna dan jamak seperti itu. Lalu kita baca bersama-sama. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Wahid bisa salah. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baik, diulangi. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baik, bacalah dan tulislah bersama dengan syakal. Dhabt itu adalah harokat awakhiril kalimat, akhir daripada kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Nah, maka antum ketika nanti di rumah antum baca. Sekarang kita baca dulu, nanti di rumah memberikan harokatnya. Nah, yang pertama dibaca wahid dengan salasa. Masjidun. Terus Al-masjid. summa terus ke arah kanan. Wahid dengan salasa. Setelah al-ma'u. Terus 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 kita ulangi. Al-qalam, al-kalbu. Ingat ini bukan pakai qaf ya. Kalbun,
kaladun, qamisun, qamisun, waladun, waladun, al-hajar, al-hajaru, al-waladu, al-waladu, himarun, himarun, al-himaru, al-himaru, al-hisanu, al-hisanu, hisanun. hisanun. Baik. Ini adalah dasar daripada setiap kata, asal daripada seluruh kalimat. Kalau tidak didahului oleh apapun, maka harokatnya adalah dhammah. Kalau tidak ada tanwin, seluruh kata benda, kalau tidak ada tanwin, maka dia berarti didahului oleh alif lam. Tapi kalau ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Seluruh kata benda kalau tidak didahului oleh apapun, tidak didahului oleh huruf jar, tidak didahului oleh huruf inna wa akhwatuha, maka hukum asalnya adalah marfu. Apa itu marfu? Harokatnya dhammah. Maka kalau nggak didahului oleh apapun, seluruh kalimat di dalam kitab yang ada di hadapan itu dibacanya atau atau kenapa? Karena tidak didahului oleh apa. Inilah hasil daripada seluruh kalimat. Kata benda asalnya adalah harokatnya dhammah. Maka orang membaca nggak pertama kali kalimat ada ini kata benda, maka langsung nangkep bacanya. Contohnya al-masjidul mubarak, nggak ada harokatnya, atau langsung tetap baca al-masjidul mubarak. Kenapa? Karena kata benda. Kalau dibaca kenapa? Karena tidak didahului oleh apapun. Sebagaimana tulisan ad-darsul awwal, ad-darsul tsani, ad-darsul tsani. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kepada masyhur. Silakan. Baik, jika tidak ada tugas untuk antum semua, insya Allah akan kita coba satu-satu di pertemuan yang akan datang memberikan harokat di tamrin yang pertama dan tamrin yang kedua, dan nanti akan kita baca satu-satu insya Allah billahi ta'ala. Nah, diberikan harokat dan dibaca nanti di pertemuan yang akan datang akan kita baca satu-satu, diberikan harokat. Gak apa-apa, salah itu bukan aib. Setiap kali kita belajar lalu kita salah, itu bukan aib. Baik, sebagai penutup sebelum adzan isya, insyaallah di pertemuan yang akan datang akan diingatkan tentang slide ciri-ciri daripada kata benda. Insyaallah siapkan insyaallah seperti itu. Dan kita akhiri kajian kita di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf karena agak singkat dikarenakan ada kegiatan selanjutnya di mingguan. Baik, barakallahu fikum. Aku qouli hadza kama sami'na fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha